Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitur Ridwan rahimakumullah. Tahun ini adalah 80 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan di dalam bahasa Arab disebut sebagai hurriyah atau istiqlal. Proses untuk merdekanya disebut sebagai tahrir, pembebasan atau pemerdekaan. Kalau merujuk kepada Al-Quran, lebih banyak kata tahrir itu dikaitkan dengan pembebasan atau pemerdekaan seorang budak, fatahriru raqabatin, dan membebaskan seorang budak, seorang abid. Dalam konteks kita hari ini di alam yang sudah merdeka, di kemerdekaannya sudah kita raih, kita sekarang berada pada alam kemerdekaan, alam yang penuh kemerdekaan. Alam yang merdeka ini tentu berbeda dengan kemerdekaan yang dulu awal diperjuangkan oleh para pendiri bangsa, oleh para pahlawan untuk membebaskan daripada penjajahan dan penindasan bangsa asing, yaitu Belanda. Hari ini 80 tahun Indonesia sudah merdeka, dan kita semua bangsa rakyat Indonesia, termasuk kaum muslimin di dalamnya, merasakan alam kemerdekaan. Maka mari kita melihat tuntunan agama kita, agama Islam, untuk memaknai kemerdekaan di alam merdeka ini. Yang pertama, bahwa kemerdekaan adalah anugerah Allah. Karena itu wajib kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-20 disebutkan, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka. Wahai Bani Israel, kata Nabi Musa alaihissalam, renungkan, ingat-ingat satu peristiwa ketika Allah memberikan kepada kalian banyak para nabi untuk membimbing kalian, dan juga wa ja'alakum muluka, dan menjadikan kalian mendapatkan kebebasan, bebas daripada penindasan. Kalian tidak diperbudak lagi oleh Firaun. Maka sama Indonesia juga meraih kemerdekaan. Maka nikmat kemerdekaan itu adalah nikmat pembebasan kita daripada perbudakan, daripada penindasan dan penjajahan bangsa asing Belanda waktu itu. Ini harus kita syukuri, wajib kita syukuri, sehingga dalam keadaan bebas, dalam keadaan merdeka, kita bisa melakukan berbagai kegiatan, berbagai aktivitas bebas, ya, merdeka, tidak tunduk kepada kekuatan yang mengatur bangsa asing. Kita bangsa Indonesia bisa dan harus menentukan arah tujuan kehidupan berbangsa bernegara sesuai dengan tuntunan kita umat Islam, tuntunan Al-Quran dan tuntunan hadis. Karena itu, yang pertama, hakikat kemerdekaan ini adalah kita mari bersama-sama mensyukuri
nikmat kemerdekaan ini. Mensyukurinya bagaimana? Karena Allah sudah memberikan kepada kita ini sekeping taman surga begitu besar, melimpah ruah sumber daya alam ini, lautnya, airnya, isinya, gunungnya, hutannya, tambangnya. Maka cara mensyukurinya adalah gunakan itu, kelola itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara mengelola itu? Tentu memerlukan pengetahuan, memerlukan ilmu. Maka harus disiapkan sumber daya manusia yang mampu mengelola, yang mampu mengolah sumber daya alam itu. Jangan sampai sumber daya alam itu menganggur, jangan sampai sumber daya alam itu dikelola oleh pihak asing, ya, sementara kita sendiri karena tidak mampu mengelola, karena tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu pengetahuan teknologinya, kita hanya menonton saja, hanya jadi tamu di rumah sendiri, ya. Tentu kita tidak harus menyalahkan siapa-siapa, tapi marilah sejak sekarang, begitu ada kesadaran ini, mari kita siapkan pendidikan untuk generasi-generasi penerus kita. Siapkan agar mereka mampu mengelola sumber daya alam yang Allah berikan begitu melimpah ruah kepada bangsa ini. Hadirin kaum muslimin, jamaah Masjid Baitur Ridwan rahimakumullah. Yang kedua, memaknai kemerdekaan di alam merdeka ini, mari kita renungkan juga firman Allah surat Saba, kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanlah, konsumsilah rizki milik Allah yang diberikan kepada kalian. Washkuru lahu, dan hendaklah kalian harus terus menerus mensyukuri nikmat-nikmat itu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau kalian mengakui dengan penuh kesadaran, kemudian apa anugerah Allah digunakan sesuai dengan tujuan pemberiannya kepada kita, maka negara itu akan dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, negeri yang baik, negeri yang makmur, negeri yang sejahtera, negeri yang berkeadilan, terpenuhi sandang pangan papannya, rakyatnya senang, rakyatnya bahagia, pemimpinnya dicintai rakyat, rakyatnya mencintai pemimpin, pemimpinnya mencintai rakyat. Ini yang barangkali harus terus-menerus kita perjuangkan, harus terus-menerus kita mengingatkan satu sama lain, dan agama memiliki peran agar kita saling mengingatkan, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Bagaimana mewujudkan yang baldatun thayyibatun tadi itu? Tentu bukan simsalabim, bukan setahun dua tahun, tapi dengan perjalanan yang panjang, sudah 80 tahun, harusnya kita sudah mulai mempersiapkan diri menyongsong Indonesia emas, menyongsong Indonesia yang maju. Tadi disiapkan sumber dayanya, sumber daya manusianya yang mampu, yang cakap mengelola sumber daya alam yang diberikan Allah begitu melimpah, begitu banyaknya. Bukan hanya persoalan sumber daya manusia. Yang ketiga, Allah ingatkan warabbun ghafur. Dari ayat itu warabbun ghafur, dan dikaitkan dengan surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Bahwa jangan sekali-kali mengabaikan agama, jangan mengabaikan nilai-nilai spiritual, karena nilai-nilai spiritual itu demikian penting, menjadi pondasi bagi arah pembangunan satu bangsa, menjadi pondasi bagi pembentukan setiap karakter bangsa. Itu dimulainya dari mana? Dimulainya dari persoalan
keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari imanlah lahir rasa aman, dari iman lahir rasa amanah. Ya, pemimpinnya memegang kekuasaan dengan penuh amanahnya, tidak culas, tidak menipu kepada rakyatnya. Rakyatnya juga memberikan amanah itu, percaya bahwa amanah yang dititipkan kepada pemimpinnya akan digunakan sebaik-baiknya untuk kehidupan rakyat, bukan untuk memperkaya dirinya sendiri. Jadi nilai-nilai keimanan ketakwaan itu, di situ akan lahir rasa kasih sayang. Dari keimanan ketakwaan akan lahir rasa empati. Dari iman ketakwaan akan lahir rasa keadilan. Dari iman dan ketakwaan akan lahir rasa kasih sayang. Dari iman dan ketakwaan akan lahir rasa tanggung jawab, dan seterusnya. Inilah saya kira yang penting kita terus ingatkan, kita terus tanamkan, bahwa jangan pernah sekali-kali mengabaikan nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pendiri bangsa dalam suasana kebatinannya pada alinea ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya apa? Jadi mereka sadar betul bahwa ini semua adalah semata-mata pemberian anugerah dari Allah yang wajib tentunya kita syukuri. Maka mari menyambut 80 tahun Indonesia merdeka, kita perbaiki hubungan baik kita dengan Allah, kita tingkatkan juga sumber daya manusia untuk menyongsong Indonesia yang maju. Kita siapkan generasi-generasi muda penerus untuk memikul, memegang estafet kepemimpinan yang lebih baik lagi daripada generasi-generasi kita sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing bangsa Indonesia ini dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, pertolongannya, sehingga setiap apapun rintangan kehidupan, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik, khususnya untuk diri kita kaum muslimin, umumnya bangsa Indonesia ini. Mudah-mudahan senantiasa ada dalam limpahan keberkahan dari Allah Rabbul Alamin. Demikian Dirgahayu Indonesia yang ke-80. Semoga bertambah baik agamanya, bertambah baik kehidupannya. Indonesia yang menjadi rumah yang dapat dibanggakan untuk kaum muslimin khususnya dan umumnya bangsa Indonesia. Barakallahu lana wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.